Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin akan bercerita kali ini dengan judul Hantu Penunggu Lapangan Futsal. Mimin dapatkan cerita ini lain tak lain dari kumpulan buku kisah-kisah horor. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun kemarin saat aku bermain futsal bersama teman-temanku di tempat futsal di Jalan Mastrip, Surabaya. Saat itu aku bersama 10 orang temanku memboking lapangan untuk hari Selasa malam. Tapi kami mendapat giliran lapangan pada jam 10 malam. Kami semua ini berprofesi sebagai karyawan pabrik dan bekerja di berbagai pabrik di sekitar daerah Tanjung Sari, Surabaya Barat. Kami dipertemukan di suatu gang tempat kami ngekos dan ngontrak di sekitar pabrik. Malam itu kami berangkat dari rumah kos atau tempat kerja masing-masing dan berkumpul di warung kopi depan futsal pada jam 21.30 malam. Sambil nunggu yang lainnya, saya, Rudi, Yoyon, Budi, Joni, dan Rian memesan kopi dan mie instan. Setelah pesanan kami selesai dan kami santap sampai habis, namun teman-teman yang lainnya belum kelihatan batang hidungnya. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke lapangan futsal duluan, sebab waktu itu sudah menunjukkan pukul 22:10. Sesampainya di lapangan, kami berganti kostum dan si Joni menyelesaikan administrasinya oleh bagian kasir yang belum kami lunasi kemarin. 10 menit pun berlalu dan kelima teman kami yang lain baru nongol sambil cengengesan karena terlambat. Sambil senyum-senyum, mereka berganti kostum di loker dengan gelagat yang aneh menurut saya. Tidak ada perasaan nyesel, minta maaf karena datang telat. Andre, Niko, Jimmy, Samsul, dan Burhan memakai parfum yang menyengat dan berbau aneh. Namun itu tidak kami hiraukan karena diburu waktu yang hanya 2 jam sewa lapangan. Kami pun bermain futsal selama 2 jam tanpa ada keanehan yang kami lakukan. Seperti biasa-biasa saja. Dan justru permainan kami kali ini amat seru. Kami main dengan skor 8-9. Untuk tim kami, ini membuat otak dan tubuh kami segar dan gembira. Karena ini merupakan obat dari kejenuhan rutinitas kami yang setiap hari bekerja di pabrik. Setelah selesai, kami pun pulang ke gang di mana kami semua ngekos dan melepaskan lelah malam itu. Karena keesokan harinya semua harus kembali dengan kesibukan kerjanya masing-masing. Keesokan harinya, menjelang sore, kami ngumpul di warung kopi milik Cak Bejo dekat gang depan tempat kos kami. Andre, Niko, Jimmy, Samsul, dan Burhan, mereka berasal satu kontrakan yang sama. Kami bersepuluh pun ngopi dan pesan mie instan kesukaan kami. Tiba-tiba, si Samsul minta maaf kepada saya karena tadi malam dia dan keempat temannya yang lain tidak bisa ikut bermain futsal bersama kami. Namun perkataannya dia ini tidak semata-mata langsung kami percayai, karena kami semua semalam bermain seru sekali. Dan ini yang coba kami jelaskan. Tapi Samsul dan teman-temannya tetap tidak bergeming karena mereka memang tidak ikut bermain futsal bersama kami semalam. Bahkan kami hanya tiduran di dalam kosan. Di saat kami beradu argumentasi tentang kejadian semalam itu, tiba-tiba Pak Amir datang dan berkata, "Terima kasih kepada Samsul karena telah mengantarkan istri Pak Amir ke rumah sakit dan menemaninya bergadang di rumah sakit sampai subuh." Kata Pak Amir, istrinya terkena demam berdarah dan harus rawat inap di rumah sakit. Akhirnya kami berlima pun bengong dan kebingungan sambil melempar pandangan. Terus yang main futsal kemarin malam itu siapa kalau bukan kalian? Itulah yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kami.
Sejak hari itu, kami semua memutuskan untuk tidak bermain futsal di tempat itu lagi. Dan kalaupun main, kami lakukan di hari Minggu pagi. Nggak mau lagi main malam-malam. Mungkin itu salah satu penunggu yang ada di tempat lapangan futsal itu. Entahlah, yang penting kami sudah menyalurkan hobi kami untuk berolahraga. Kami sehat, kami pun senang. Itulah cerita pengalaman yang aku alami saat bekerja di Surabaya pada tahun 2001. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan juga yang baru bergabung, jangan lupa like dan share, subscribe, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.